balik lagi dengan gue Ep. Di video kali ini gue akan mencoba iPhone 7 Plus di tahun 2021. Apakah masih sanggup menjalankan aplikasi dan main game keluaran tahun ini? Dan apakah kameranya masih bisa bersaing dengan handphone keluaran tahun 2021? Apakah dengan harga 3-4 juta masih layak dibeli? So, tonton videonya sampai selesai. Sudah hampir 5 tahun iPhone 7 Plus ini beredar di pasaran dan masih menjadi incaran banyak orang, dan tetap mendapatkan dukungan update software hingga saat ini. Jika kali bertanya iPhone murah yang paling layak dibeli di tahun 2021, jawaban gua iPhone 7 Plus ini. Bodinya kokoh, bagian depan berbahan kaca dilapisi Corning Gorilla Glass, bagian belakangnya aluminium dan dilapisi dengan aluminium frame. Secara desain, gua rasa ini adalah salah satu produk dari Apple yang khas, berbentuk persegi panjang dengan ujung membulat di setiap sisinya, dengan garis antena di bagian atas dan di bagian bawah. Gue suka handphone yang tanpa notch, dan juga ada banyak pilihan warna yang hanya ada di iPhone 7 Plus, yaitu warna matte black dan jet black. Sebagai handphone yang dirilis tahun 2016, iPhone 7 Plus ini bisa dibilang sudah tua untuk sebuah handphone. Walau begitu, masih memiliki performa yang oke dan bisa diandalkan. Berbekal RAM 3GB dan chipset Apple A10 Fusion yang ditanam di handphone ini sekedar buat buka tutup aplikasi, browsing chatting, multitasking, dan bermain game dengan intensitas normal masih oke. Buat pemakaian gue yang bisa dibilang standar, iPhone 7 Plus ini sudah dibilang lebih dari cukup. Dengan RAM 3GB dan GPU Power VR Series 7 XT Plus serta layarnya yang besar memberikan pengalaman bermain game tentunya akan lebih maksimal. Dengan catatan, settingan grafis default bukan settingan tertinggi. Gua mencoba 2 game populer di iPhone 7 Plus ini, PUBG dan Mobile Legends. Ini settingan grafis yang didapat dalam game Mobile Legends. Ketika bermain, berjalan lancar tanpa adanya lag atau frame drop. Ini settingan grafis yang didapat dalam game PUBG. Ketika dipakai bermain terlalu lama, ada peningkatan suhu di bagian belakang handphone ini yang menyebabkan penurunan performa, dan suhu panas yang ditimbulkan membuat tangan tidak nyaman memegangnya. Serta adanya lag dan frame drop, itu membuat gua tidak menyarankan kalian bermain game berat di iPhone 7 Plus. Ukuran iPhone 7 Plus ini sih besar, tetapi berbanding terbalik dengan kapasitas baterainya. Kapasitas yang diberikan hanya 2900 mAh. Saat itu kapasitas segini cukup besar, tetapi ketika dilihat untuk saat ini sangatlah kecil. Tetapi berkat dukungan iOS yang maksimal, konsumsi daya dari iPhone 7 Plus ini terbilang bagus. Gue mulai start pakai ini handphone dengan baterai 100% pada jam 8 pagi. Gue pakai ketika kerja seperti browsing, chatting, buka sosial media biasa. Pada jam 3 sore tinggal 13%. Perlu diingat, gue pakai hanya sebagai layaknya handphone untuk komunikasi saja. Untuk kualitas suaranya menurut gue masih oke, dengan speaker stereo yang dihasilkan, ya iPhone banget. Untuk kamera, iPhone 7 Plus memiliki setup dual kamera. Setup dual kamera ini merupakan gebrakan baru dari Apple. Adanya dual kamera ini membuat hasil jepretan dari iPhone 7 Plus terlihat jelas dan menarik. Walaupun ada sedikit kekurangan ketika digunakan di dalam ruangan dengan pencahayaan yang pas-pasan atau kurang. Gue saranin kalian lebih baik memakai kameranya di pencahayaan yang cukup atau di luar ruangan. Untuk sekedar posting Instagram, kamera dari iPhone 7 Plus bisa menjadi alternatif pilihan kalian. Kamera utama dari iPhone 7 Plus ini pakai dua lensa 12 megapiksel wide angle dan telefoto. Ada juga fitur portrait yang bisa digunakan untuk foto bokeh. Untuk hasil jepretannya masih jernih, bisa bersaing dengan handphone keluaran tahun 2021. Untuk hasil perekaman videonya kalian bisa lihat contohnya. Dan ini hasil perekaman video dari kamera depannya. Kamera depan iPhone 7 Plus. Sekalipun untuk produk-produk yang sudah 2-3 tahun umurnya, intinya Apple tidak pelit memberi dukungan updatean software terbaru untuk iPhone lawasnya.
Inilah yang membuat iPhone terasa smooth dan konsumsi daya baterai yang oke, meskipun kapasitas baterai yang kecil dan tidak begitu berasa ketinggalan zamannya ketika kita pakai. Untuk yang sekarang pakai iPhone 7 Plus, apakah harus upgrade? Santai aja dulu, relax. Masih ada 2 tahun lagi untuk update iOS-nya. Uangnya ditabung aja dulu. Kalau Apple baik, bisa lebih sedikit dari 2 tahun didapat update softwarenya. Masih adanya fitur keamanan Touch ID atau fingerprint masih menjadi alasan utama iPhone 7 Plus ini tetap diminati. Apalagi di keadaan pandemi seperti sekarang, yang jika pakai handphone yang ada fitur unlock Face ID harus lepas masker dahulu. Tidak adanya lubang jack audio 3,5 mm, lagi-lagi kita harus pakai converter jika mau pakai earphone. iPhone 7 Plus sudah ketinggalan zaman banget. Meski begitu, iPhone 7 Plus performanya masih bisa dipakai di tahun 2021. Meskipun dengan semua spesifikasi dari iPhone 7 Plus ini sudah cukup ketinggalan dari handphone-handphone keluaran sekarang, tapi iPhone tetaplah iPhone. Ada aja orang yang masih berminat membelinya. Desain yang premium, kamera dual, layar besar, baterai oke, multitasking lancar, kamera bisa diandalkan jika hanya untuk sekedar posting di sosial media. Gua rasa iPhone 7 Plus menjadi solusi untuk kalian yang ingin membeli iPhone tapi budget 3-4 juta. Apalagi adanya warna jet black, matte black, dan warna rose gold yang menjadi keluaran terakhir di series iPhone 7 ini. Mungkin ada yang bilang, tanggung bang, dengan budget segitu dapatnya iPhone 7 Plus. Tinggal nabung sedikit, bisa beli iPhone 8 biasa atau 8 Plus. Jika kalian mampu pilih iPhone 8 atau 8 Plus, tentu lebih bagus daripada iPhone 7 Plus ini. Sebelum memutuskan untuk upgrade ke iPhone yang lebih tinggi, gue selalu bilang sesuaikan dengan budget dan kebutuhan kalian. Jangan ikutin tren, apalagi ikutin lingkungan sosial kalian, karena nggak akan ada habisnya. Itu saja review iPhone 7 Plus di tahun 2021 dari gue. Jika kalian pengguna iPhone 7 Plus juga, bisa berbagi pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Buat yang berminat dan ingin membeli iPhone 7 Plus di MegaTech Store, lagi ada promo menarik. iPhone 7 Plus varian 32GB itu di harga 3.850.000. Varian 128GB di harga 4.050.000 dan varian 256GB di harga 4.250.000. Semuanya full set dan ada bonus tempered glass dan jelly case. Link pembelian ada di kolom deskripsi. Gua Aep, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.